Kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sini ada Pak Jotika, ada Pak Dika, dan kemudian Safira, Nadia, Valerina, dan Naomi. Yes, yes. Oke, yang ada di Zoom itu ada Fidri, ada Ranjela, kemudian ada Yumi, eh dan yang masih belum hadir, semoga bisa segera hadir. Alhamdulillah kita berada di forum ini untuk mencoba berproses bersama menggapai mimpi, bisa exchange gitu selama beberapa minggu di luar negeri. Setidaknya yang kita upayakan adalah ikhtiar maksimal dan berdoa maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Apapun hasilnya nanti, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, nah di forum ini itu sekalian saya menginfokan bahwa ada Raisya Azahra itu adalah Oh, anjir. oh gitu. Ya, oh Brilian udah datang juga. Oke, di forum ini hari ini kita baru pertama kali ketemu ya. Dari grupnya udah dibentuk sejak tahun lalu sebenarnya. Tapi memang yang Global Challenge yang kemarin nggak kekejar gitu karena persiapan yang ternyata tuh mendadak banget kan dan mepet. Jadi kita atur strateginya di tahun ini, insya Allah kita bisa mempersiapkan Global Challenge ini dengan lebih matang. Jadi ketika nanti bukaan itu kita udah siap dokumen dan kita udah siap mental dan material juga untuk apply di Global Challenge. Nah, di sini saya perkenalkan Bapak Dika, Dimas Adika. Ini dosen bahasa Inggris sebenarnya yang berhome base di teknik mesin ya, Pak Dika ya. Ya, Mm-mm, teknik gitu. mesin. D3 teknik mesin. D3 teknik mesin. Tenggelam ya Pak? Hah? Yang tenggelam. Iya gitu. Gimana ya Gampang ilmu sana. teknik mesinnya? Bisa Nggak, tenggelam. di cocok loginya nggak ada. Tapi ya dijalanin ya. Nah, Pak Dika ini sudah membimbing dua angkatan teknik mesin ya. 3. Tiga. Tiga angkatan teknik mesin untuk persiapan Global Challenge dan ISMA kalau nggak salah. Bener kan? Mm-mm. Dan sudah berhasil meloloskan berapa awardee? 1, 2, 3, 3 tambah 5, 8. 8 awardee. Alhamdulillah. Siswanya. Ya, terima kasih banyak Pak Dika sudah mau ikut berproses bersama kami yang masih kinyis-kinyis ini dan masih perlu banyak belajar dari Pak Dika. Oke, jadi sebenarnya uh, untuk format yang Global Challenge ini tuh sebenarnya memang kita akan mempersiapkan materi-materi yang sekiranya dibutuhkan untuk student exchange. Nevertheless, forum ini juga tidak menutup kemungkinan kalau ada program-program lain yang memungkinkan kita untuk student exchange gitu, ayo ikutin aja gitu. Karena kemungkinan kan nanti teman-teman akan udah modal duluan untuk TOEFL ya kan ya. Terus habis itu untuk bikin Essay. paspor gitu. Ya udah dicoba aja gitu. Em, dan di sini juga ada perwakilan dari prodi kita, Bapak Jotika yang akan menjadi mentor dan supervisor nanti untuk awardee yang lolos, mentor untuk kita yang sedang berproses gitu. Tadinya saya yang handle ini, tapi akhirnya saya harus mendelegasikan ke Pak Harus Jotika karena didelegasikan. saya harus handle Coursera kan ada tahun semester depan kan ada yang Coursera itu kan itu juga MBKM dengan model yang lain gitu. Jadi sekian opening dari saya. Sesi sharing session hari ini itu nanti akan diberikan gambaran umum tentang Global Challenge. Kemudian dari masing-masing teman-teman silahkan memaparkan progresnya, lisan aja nggak apa-apa gitu. Dan kira-kira nanti kita juga bisa atur strategi juga untuk kedepannya nanti harus gimana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka forum ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Monggo Pak Dika untuk sharing session ya. Oke, baik, terima kasih Miss Carlina. Eh, saya izin buka ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang paling cocok untuk sharing itu dari Miss Carlina sebenarnya. Beliau udah alumni S3 luar negeri, udah terbukti. Sementara kalau saya itu masih remah-remah rempeyek, tapi
Iya masih remah-remah rempeyek banget. Cuma bisa sharing dikit kayak gini. Yang paling paham itu Miss Carolina sebenarnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum pas, mohon diluruskan ya Miss ya. Ya, oke. Siap. Nah gitu. Sekarang kita ini sharing aja, sharing apa yang ada di apa yang terjadi di Global Challenge-nya D3 Teknik Mesin. Nah, kita mulai dulu dari informasi openingnya. Jadi nanti biasanya ya teman-teman ya, ini saya langsung aja. Biasanya itu selalu ada dibuka, biasanya ini selalu dibuka di akhir-akhir tahun tuh selalu buka. Tapi pernah setahun dua kali. Pernah 2022 kalau nggak salah. 23 tuh setahun dua kali. Habis itu 24, 25, 2023, 2024 itu malah cuma satu kali. Nah, sekarang kalaupun satu kali berarti akhir tahun sudah harus punya TOEFL, sudah punya LOE. Jadi kita curi start seperti itu ya. Ini kurang besar ya? Di ini aja. Hmm? Yang itu Mas. Ini nih. Oh, ini ya slideshow ya. Yes. Nah, ini yang dibuka akhir tahun kemarin, teman-teman. Dia buka akhir tahun kemarin. Sekarang kita lihat aplikasi 9 sampai 27. 9 Desember sampai 27 Januari. Biasanya ini aplikasinya tuh pendaftarannya akan dibuka lebih lama lagi bila yang daftar masih sedikit. Jadi kalau yang ini dia kalau nggak salah masih buka 2 minggu kemudian tuh masih dibuka. Jadi masih ada kesempatan ya. Kemudian masuk tahap review. Review tuh berkasnya dicek sama orang IO. Habis review ada pengumuman untuk ini interview notification untuk disuruh ikut interview. Habis interview baru pengumuman interview. Cuma kalau GC itu kan dia ada tulisannya nih, we only accept applications. Jadi aplikasi yang diterima itu untuk program yang 1 April sampai 31 Juli. Jadi program yang dicari itu yang dilakukan di bulan April, di bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi nggak bisa sembarang bulan kita ambil. Kita nggak bisa ngambil program yang bulan Februari atau program yang bulan Agustus sampai Oktober nggak bisa. Jadi udah ditentukan sama GC. Nah, ini langkah pertama kita up to date sama info yang ada dari GC, terus juga kita coba kunjungi GC Corner ini teman-teman. Nah, ini baru 2025 baru ada GC Corner. Jadi dulu tuh belum ada. Kalau dulu tuh pertanyaannya hanya lewat IG. Jadi kalau ada teman-teman yang minat itu bisa tanya lewat IG. Cuma kan itu terlalu terbatas ya infonya ya. Nah, mulai 2025 itu ada GC Corner. Nanti Mas Mbak silakan kunjungi masing-masing. Bisanya terserah, bisanya di tanggal berapa itu biasanya ada GC Corner. Insya Allah tahun depan juga ada GC Corner. Itu tujuannya untuk memantapkan kita ya. Kita misalnya mau program ini, kita bisa tanya sama orang IO dan alumni. Jadi di GC Corner tuh ada orang IO, ada alumni juga. Kita bisa tanya. Nah, apa? SV ada, SV susulan ada. Ini dibuka 2 kali infonya. Nah, kemarin ini 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 waktu awal bulan yang 2025 itu kalau saya kemarin saya wajibkan mahasiswa mengunjungi GC Corner. Jadi biar dapat info. Ya, jadi waktu itu per kelas kami minta perwakilan untuk ikut GC sekitar 8 orang, 8 orang per kelas. Jadi ya mungkin memang memang agak sedikit memaksa, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita bersama juga. Terus juga eh, untuk mengetes minatnya mereka itu kami minta untuk mengunjungi GC Corner, kemudian kirim bukti fotonya ke grup. Jadi ini ya mereka udah tanya masing-masing ke GC Corner. Jadi infonya tidak hanya dari dosen, tapi juga mereka mengunjungi masing-masing stand. Nah, nah, sekarang teman-teman, nih aktivitas yang bisa kita lakukan ini Mas Mbak. Nah, yang pertama kita cari tahu program yang kita minati. Nah, programnya itu bisa kita cari sendiri atau dari kampus Mitra Prodi. Nah, kalau misalnya dari kampus Mitra, itu nanti harus ada buktinya PKS. PKS-nya di tingkat univ bisa. Jadi PKS-nya tidak hanya di tingkat prodi, tidak tidak harus di tingkat eh, tidak harus di tingkat
vokasi, tapi PKS di tingkat univ boleh. Jadi yang pertama ini tidak harus 100 besar ya kampusnya. Kalau misalnya kampusnya kampus nggak terkenal tapi punya PKS dengan UNS itu boleh. Cara ngecek PKS nanti bisa minta Pak Jutika atau saya bantu mengecekkan. Ada websitenya kok. Websitenya apakah kampus ini sudah ada PKS sudah ada MOU dengan UNS enggak? Itu ya. Jadi mulai mulai 2025 itu dia minta IO tuh minta harus ada bukti PKS atau MOU kampusnya. Terus, nah setelah kita udah dapat mengerucutkan program, ya programnya boleh cari sendiri ya, cari sendiri atau programnya ditentukan prodi juga boleh. eh ini programnya udah ada gambaran ya Mas Mbak ya, kan udah sempat di share kan, udah sempat di share. Bukan mitra Forti bisa ya? Maksudnya bukan mitra Univ. Mitra Univ aja. Maksudnya kalau bukan mitra Univ juga ada. Nah, di administrasinya diminta, tolong Harus upload minta. MOU. Nah itu, tolong upload MOU. Tadi terbatas kok. Kita bisa ngecek kok, kita bisa ngecek di MOU-nya Univ tuh, UNS tuh dengan kampus apa aja kan, itu banyak, banyak banget itu Pak Jotika. Kampus-kampus di Australia, di Singapura, itu banyak. Jadi kita pakai berkas itu aja kita download nggak apa-apa. Nah terus eh, kalau programnya cari sendiri tadi kayak program ini Mas Mbak. Kita masih yang pertama ya, itu seperti program kalau mungkin bahasa Inggris ya, mungkin kalian bisa nyari kayak pelatihan jurnalistik bisa di luar. Pelatihan menulis kreatif bisa, workshop menulis kreatif misalnya summer course untuk menulis kreatif 1 minggu di Hong Kong atau summer course jurnalistik di mana misalnya di Filipina itu bisa. Pokoknya yang ada hubungan sama ini ya, yang ada hubungan sama prodi ya, jurnalistik, menulis kreatif, apalagi mis kira-kira mis. Penerjemahan juga bisa, editing juga bisa, Content writing. Content content writing. writing bisa ya, program-program kayak gitu. Atau program yang ditentukan prodi, misalnya Miss Carlina kan banyak kenalan tuh di University of Sydney. Oh, belum ada MOU. Jadi nanti mungkin bisa mahasiswa kita dititipin untuk magang di situ untuk bantu-bantu di lab. Iya, kita 2 minggu aja. Iya. Heeh. Nah, jadi kita tuh udah ada kerjasama sama Sydney University yang kemarin kita undang ke sini kan, dan tahun lalu kan saya ke sana. Tapi untuk bisa MOU-an dengan Sydney yang notabene QS 100 itu, gitu, Oh, ya 100. itu mereka mensyaratkan keterlibatannya itu harus beberapa fakultas. Jadi nggak cuma FIB. Jadi kemarin tuh saya coba guide FIB, Mau. tapi FIB-nya mau jelas gitu. Cuman ya itu untuk bisa menjadikan itu sebagai sebuah MOU, it takes a long time to go gitu. Jadi ya makanya yang saya tawarkan ke teman-teman di sini adalah kita coba cari sendiri dulu, Udah cari sendiri sementara dulu aja. kita berproses karena nggak bisa diandelin gitu loh, Mm. bahwa dalam waktu dekat ini kita akan bisa MOU-an sama universitas gitu. Pun proses untuk MOU di level internal univ sendiri aja bisa berbulan-bulan. Benar. Belum Di lagi Univ MOU-nya hampir 6 bulan itu baru keluar satu MOU. iya, belum lagi nanti di situnya berapa bulan kan kita nggak bisa jamin Mm. itu. Nah, itu ya yang alur pertama itu teman-teman. Alur kedua kita lengkapi berkas yang diminta, ada essay. Nah, nanti kita akan coba lihat essay-nya tuh mintanya apa. Kemudian ada learning agreement. Ini baru ada di 2025. Learning agreement ini ditandatangani oleh Kaprodi. Isinya adalah bahwasannya nanti ada yang kegiatannya tuh mirip dengan mata kuliah apa dan itu sebaiknya bisa direkognisi. Cuma eh, faktanya di mesin itu belum bisa kami rekognisi karena cuma 2 minggu. Tapi setidaknya ini hanya syarat sih. Ya. Kalau bisa direkognisi alhamdulillah, kalau tidak bisa ya ini kan kita jadikan pengalaman. Itu learning agreement ya. Bisa sih. Bisa ya, harusnya bisa. Berapa SKS? 2 SKS kan bisa. Satu SKS tiap hari ya kan misalnya kan Oh ya, seminggu itu satu SKS. itu learning agreement ya. Jadi kegiatan yang dilakukan misalnya mau ngambil pelatihan jurnalistik misalnya, itu kira-kira apa Pak Jo mata kuliahnya di sini? English for Journalists. Ya udah itu berarti bisa untuk mata kuliah itu. Terus juga KHS disiapin KHS-nya udah ditandatangani pembimbing akademik. Terus sudah diterima dapat LOE. Jadi dapat LOE ya diterima di program itu. Itu wajib.
Jadi saat kita mau daftar, kita harus ngupload LOE. LOE dan essay, KHS, learning agreement tuh udah harus siap. Bisa nggak kalau yang semester 3 itu ngambil semester KMI gitu? Tambah. Jadi ini kan cuma 2 SKS. Ini ada ranjelan Iya. semester 3. Kalau misalnya dia ngambil jurnalisme, Bisa. maksudnya di semester ini berarti dia ngambil Bisa 2 nggak kalau kelas. lompat semester? Jadi misalnya rekognisinya tuh untuk mata kuliah semester 6. Mm-mm. Kewirausahaan, gitu, entrepreneurship. Harusnya bisa sih. Harusnya Harusnya bisa. bisa. Benar. Jadi bisa juga entrepreneurship juga bisa. Tapi masih bisa. Nah, habis gimana? Iya, benar. Entrepreneurship banyak, pelatihan wirausaha tuh banyak. 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 Dan Terus, maksudnya nggak ganggu KMI yang lain. Mm-mm. habis nyiapin berkas-berkas administrasi, ini berkas ini cukup memakan waktu, teman-teman. Cukup memakan waktu. Jadi apa ya? eh, di dalam satu grup itu nanti mesti saling ngingetin. Ini kalian satu angkatan semua nggak? Iya. Ada angkatan lain nggak? Nah, minimal ada ketua, ada PIC-nya siapa? Ada PIC. Kalau saya kan kemarin terdiri dari 2 angkatan. Jadi yang angkatan 2022 ini PIC-nya, 2023 ini PIC-nya, itu yang bantu ngopiak-ngopiak. Yang bantu, ayo Mas, kamu belum ngumpulin ini. Mas, mana ininya, KHS-nya belum itu. Berarti nanti Jadi perlu ada support system ya, saling ditunjuk ya. tetap. Jadi tidak hanya dari Pak Jo atau dari saya, nanti Ya. tetap ada PIC dari teman-teman bantu bantu ini ya, bantu saling mengingatkan gitu. Itu tadi Ranjela eh, apa namanya? Tunjuk tangan kayaknya. Hmm? Dibuka aja. Eh, saya mau tanya Bu tadi Pak, itu kan dari teman-teman 8 lain ada yang satu angkatan ya. Kayaknya saya Mas cuma yang paling sendiri, Iya, angkatan 24. iya, heeh. Memang cuma kamu, Ranjela, yang tertarik untuk Global Challenge ini. Atau kalau ada temanmu yang tertarik yang lainnya bisa diajak Mas Ranjela. Heeh. Kemarin ada tapi gak jadi daftar Pak kayaknya. Nggak jadi minat gitu. Oh, Oh iya, Nggak jadi. heeh. ya Nggak nggak jadi apa-apa, mas, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, Nah, apa? Kalau ada yang minat nanti, jadi kamu ada temennya dari angkatan 24 gitu ya Mas ya. Hmm. lanjut. Oke, saya coba lanjut lagi. Loh, kok jadi kecil Udah, nih? udah. Nah, kita masuk ke alur yang ketiga. Nah, ini TOEFL sama latihan interview. Sebenarnya di GC ini tidak ada syarat minimal TOEFL, teman-teman. Beda sama ISMA. ISMA tuh ISMA itu minta 550 dan mahasiswa di mesin itu keteteran. Walaupun sudah latihan TOEFL, kami keteteran banget supaya bisa 550. Lah, kalau kalian punya peluang besar. ISMA kan banyak ISMA toko, udah toko. udah ditutup, tapi yang dulu-dulu. Bukan satunya Hmm? apa itu loh. Duolingo, Bukan Duolingo. Duolingo. Oh, belum. Duolingo minta Kalau 120. bisa. Kalau ISMA minta 120. Mahasiswa pada keteteran semua kemarin yang Kalau mesin. Duolingo itu kan lebih murah. Ya. Dan itu juga diakui. Kalau TOEFL, kalau ITP itu kalau keluar mungkin tidak diakui juga. Karena Nah, itu hanya nasional. nah, beruntungnya GC menerima TOEFL yang gratisan. TOEFL like itu boleh. Tapi harus angkanya tinggi, harus 500-an, harus 530 lah minimal, teman-teman. Itu ITP atau Enggak. TOEFL like. Lah ini kami yang ikut ini TOEFL-nya TOEFL yang gratisan. Kalau gratisan tuh syaratnya untuk gizi. Kalau ISMA nggak boleh. Syaratnya biasanya kalau gratisan kan harus nge-share info ini ke 5 grup. Terus biasanya kayak gitu, Mbak. Enaknya bisa kita kerjain online, kalian bisa bareng-bareng ngerjainnya, kayak itu. Kalau misalnya nilainya belum 500, tes lagi sampai beberapa kali. Kemarin itu juga teman-teman yang lain, mereka tesnya ada yang sampai 2 kali, 2-3 kali itu ada. Kami minta tolong tes lagi ya. Ya udah mereka berdua, bertiga tuh di rumah siapa ngerjain bareng. Saya nggak ikut prosesnya, mungkin bisa jadi saling diskusi atau apa. bisa Hmm? usulin ke dekanat untuk minta UPT gitu. Nasib ke ITP. ITP untuk Ini, ini mungkin kalau bisa disyaratkan harus punya LOE dulu gitu.
baru diujikan gitu. Kalau LOE yang short course kan biasanya nggak minta TOEFL. Oh, nggak minta TOEFL. Oh, nggak minta TOEFL. Nggak, maksudnya kan sebenarnya kan punya anda kan kayak gini gitu. Hmm. Wong kita Bisa sih itu nanti hasil harus kajian. bisa. Jadi TOEFL tidak ada syarat minimal, cuma karena nanti kalau interviewer melihat kalian dari jurusan bahasa Inggris, pasti mereka minta di atas 5,5. Ekspektasinya Ya, ekspektasi mereka kan ada ketinggian. Ekspektasi mereka tuh sangat tinggi. Mbak ini berarti harus tinggi. Mulai coba-coba aja setiap minggu Ya, coba. coba-coba aja latihan bareng TOEFL gitu. pakai yang British itu loh apa British Council, karena ada aplikasi British Council English Test itu gratis kecuali kalau kalian mau ngeprint sertifikat itu baru bayar. Jadi kalian bisa latihan berapa kali pun dan tahu peningkatan skornya. Kalau mau di sprint baru bayar cuma 100 berapa gitu. Print sertifikatnya. British Council TOEFL ini. English TOEFL Test. like. Bukan, bukan TOEFL tapi TOEFL kan ada itu Duolingo. soalnya. Oh, ini punyanya British Council. Kalau ini paling Ini itu BBC. TOEFL ya Mas ya. Oh, Oh. ini TOEFL yang Kayak TOEFL. gratisan nggak apa-apa maksudnya Iya, gitu. itu pun maksudnya tesnya gratis kalau Ah, untuk ah. latihan. Oh, Dan itu iya. komplit ada listening. Oh, bisa ada juga. bahasa. Dapat sertifikatnya yang penting. Bisa dapat sertifikat kalau kalau sudah misalnya skornya sudah sampai Nah, mau ngeprint bayar. oke. Cuma bayarnya cuma 100 berapa. Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang yang interviewnya. Interviewnya itu satu orang itu lumayan lama Mas Mbak. Jadi yang interview dua dosen. Satu orang itu di dosen yang pertama dapat waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Di dosen yang kedua 15 sampai 20 menit. Jadi mereka nanyanya detail. Pertanyaannya kurang lebih tentang ini. Silakan introduce yourself, kemudian jelasin programnya tuh ngapain, tujuannya apa ngikutin ini. Nah ini nanti file-filenya saya share teman-teman, jadi bisa unduh aja nggak usah di. Terus programnya linear nggak sama jurusan Anda. Nah terus sudah baca informasi program itu, terus juga programnya dilaksanakan di mana, berapa lama. Ini bocoran pertanyaannya kurang lebih kayak gini ya. Tiketnya berapa harganya, terus nginepnya nanti mau di mana, di dormitory ataukah di penginapan atau di hotel, harga penginapan berapa, terus nah ini pertanyaan paling penting ini, alasan mengapa kami harus menerima Anda, ini teman-teman, ya, kenapa harus bisa menerima, kenapa harus membiayai Anda tuh apa, jadi ini pertanyaan yang kelihatannya mudah, tapi jawabannya tuh apa ya, yang pokoknya kita harus cari sesuatu yang unik dari diri kita, terus juga yang membuat kita tuh pantas untuk dapat dapat dibiayai, ya. Jangan bikin jawaban yang terlalu yang sama kayak orang kebanyakan, ya. Nah, ini Miss Carolina yang sangat paham kalau kayak gini. Baru mau nambahin Ya. kalau biasanya jawaban yang diharapkan dari pertanyaan ini adalah how are you going to give back to the university? Gitu. Jadi plannya apa untuk give back tuh? Kayak misalnya LPDP. Kenapa kami harus menerima Anda sebagai award di LPDP? Karena saya pasti kembali ke Indonesia. Gitu kan. Saya bilangnya gitu kan. Jadi pastikan kalian tahu tentang visi misi Global Challenge. Nah, itu juga. Visi misinya apa? Profil alumninya gimana? Gitu. Dan show them bahwa kalian itu satu visi misi sama Global Challenge. Kasih penjelasan bahwa kalian satu visi misi sama Global Challenge di bagian visi misi yang mana. Kemudian kasih real example right now. Dan sekarang itu tuh kalian sudah on the track satu visi misi dengan Global Challenge. Kasih gambaran in the future. 1 tahun ke depan, kan kalian masih akan di sini 1 tahun ke depan kan? Saya akan tetap berkontribusi pada visi misi. Gitu. Jadi, what you are now, itu udah on the track. Nah, ke depannya saya masih akan terus on the track. Dan bahkan mungkin bisa berkontribusi lebih daripada sekarang yang sedang saya lakukan. Contoh, salah satu visi misi LPDP adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Waktu di interview saya ditanya kenapa saya harus milih kamu dan bukan awardee lain. Ya saya bilang visi misi LPDP adalah sebenarnya ada 5 poin sih. Integritas, mengabdi, profesional, melayani,
sama membangun negeri. Saya bilang tuh, saya punya integritas gitu, dalam dunia pendidikan. Jadi saya membangun negeri dan saya berintegritas untuk membangun negeri. Saat itu tahun 2014 waktu saya di interview LPDP, saya itu adalah penulis buku, penyiar radio, content creator, dan part-time lecturer gitu. Integritas saya apa? Dari 2009 sampai sekarang, Ibu dan Bapak, saya menulis buku secara konsisten tentang cara belajar bahasa Inggris. Saya ikut membangun bangsa, kasih data. Pembaca saya sudah sekian. Yang download buku saya sudah sekian. Laporan penjualan dari publisher buku saya sudah dibeli sekian orang. Jadi dari satu buku saya berkontribusi ke sekitar 300 sampai 500 orang. Itu baru dari integritas saya dalam menulis dan berbagi ilmu untuk membangun negeri. Gitu. Dari content creator, waktu itu follower saya masih 4 ribuan. Saya secara konsisten membuat video pembelajaran Easy English, gitu kan, yang dilihat dan ditonton oleh 4.000 orang. Secara akumulatif gitu loh. Jadi ngomongnya memang yang benar-benar kalian lakukan, bahwa kalian memang satu visi misi gitu. Saya juga bilang dan menjelaskan secara akumulatif, kalau setiap hari kalau setiap seminggu sekali saya upload konten dan itu dilihat dari insight Instagram kan kelihatan tuh viewernya itu 1.000-an, berarti selama sebulan saya menginfluence 4.000 orang untuk belajar bahasa Inggris lewat video pembelajaran saya. Ditambah buku tadi jadi banyak sekitar manfaat. 4.500-an orang, Ibu dan Bapak gitu. Dan kenapa saya harus dipilih? Karena satu, saya sudah terbukti memiliki integritas untuk membangun negeri. Yang kedua, saya akan terus melakukan itu. Ketika saya terpilih menjadi LPDP awardee, kasih future plan-nya. Saya akan menjadi dosen tetap, gitu kan? Berarti saya akan punya kesempatan untuk bisa mengajar ke lebih banyak mahasiswa lagi. Kalau sekarang saya hanya mengajar 40 orang di setiap universitas, gitu. Karena kan dosen tidak tetap. Ketika nanti saya lulus dari S3 dengan beasiswa LPDP ini, saya bisa menjadi dosen tetap dan mengajar satu angkatan, Ibu dan Bapak. Jumlahnya bisa jadi 4 sampai 5 kali lipat, gitu. Itu kan kebayang gitu. Kebayang nggak kalian ngedengerin penjelasanku gitu? Iya kan? Mak ini loh ya, nggak harus sewah itu. Iya. Nah, ini untuk S3 ini. Ya, benar. Ini kita belajar sama Miss Karina. Gitu. Ya. Kita nanti Gitu. Oh, ini ketua formasi, asisten penelitian. Oh, ketua formasi. asisten Pak siapa namanya? pengkajian. Safira. Ini asisten-asisten semua. Ya. Ya, Nah, jadi itu bisa dimasukin. itu bisa Nanti dimasukkan. bukan ya? Oh. Atau kalau kalian ada kegiatan sampingan, misalnya ada yang ngajar TPA atau apa, itu maksudnya ngajar Jadi bahasa guru Inggris les. gratis, jadi guru les. Bisa. Atau kayak Safira kan punya ini juga ya, sudah punya following yang lumayan. Nah, itu misalnya kamu ada beberapa konten yang Konten. bahasa Terus Inggris, saya mau konten ini. tentang Tuh, kemarin ya tips tentang and trick. interpreting gitu-gitu. Ya. Itu kan bentuk dari kamu give ke the society gitu. Jadi Impact. feedback. Impactnya. Nanti saya akan bikin konten tentang apa yang saya pelajari di sana gitu juga. Bagaimana program ini bisa meningkatkan, bisa level up Ya. ini tadi kontribusi kalian yang selama ini sudah dilakukan. Jadi jelasin kontribusinya sekarang, kaitkan itu dengan visi misi. Kemudian in the future, ini bakalan level up. Jadi dampaknya nggak cuma dirasakan oleh saya aja, Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu memilih saya, insya Allah banyak orang yang akan merasakan dampak. Iya, kita yang bikin juga yuk. Oh, gitu. Tapi terakhir aku dibilang gini kok, kalau nggak Apa? kepilih LPDP gimana Mbak? Gitu. Oh, terus Ya terus Miss Dewa. nggak apa-apa, saya akan tetap Enggak apa-apa. melaksanakan Tetap visi melaksanakan. dan tujuan. Oh ya udah. Gitu. Oh iya. Tahu Dilihat saya integritasnya. Iya, Ah. saya tahu saya punya integritas, saya tahu. Tapi memang harapan saya keterima LPDP supaya kalau dari Yang lebih skala, banyak. ya dari skala 0 sampai 10, saya sekarang ada di level 3 nih, Bu. Dan Pak, kalau keterima LPDP, itu akan memboost saya sampai di level 7. Tapi kalau nggak keterima LPDP, saya akan melangkah pelan-pelan, Pak, Bu. Saya dari level 4 ke level 5, ke level 6.
Nah, nanti di level 6 ini saya coba daftar LPDP lagi, nggak apa-apa, supaya nanti bisa Oh. ke-boost lagi ke level 9 gitu. Oke. Terus, oh iya, 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 iya. Gitu aja. Hmm. Mungkin nanti juga akan ditanyain gitu, kalau nggak kepilih GC gimana? Iya. Your loss, not mine. Nah, iya. Nggak apa-apa, Pak. Itu Oh ya nih proses Mbak proses Khalifa, saya. Mbak Khalifa mau bertanya, monggo silakan Mbak Olivia. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, untuk kegiatan apa pengalaman yang tadi disebutkan Miss Karina itu apakah harus bersertifikat atau resmi gitu, Miss? Kalau misalkan kayak pengalaman dari membantu saudara saya yang guru untuk ikut mengajar dan membantu mengajar itu boleh nggak? Boleh. Bisa. Boleh. Nggak harus bersertifikat, Iya. nggak harus ada produknya. Yang penting kalian sudah punya kontribusi untuk masyarakat. Dan itu tadi riset visi misinya GC itu apa gitu. Terus keluarkan your true color yang sejalan sama visi misinya GC and your future plan yang sejalan sama visi misinya GC. Gitu Yumi. Oh baik, Miss, terima kasih. Ya sama-sama. Waktu LPDP juga saya masukin Karang Taruna. Hmm. Heeh. Terus habis itu apa? Remaja masjid. Remaja masjid. Saya masukin asli gitu. Masih bisa Mbak ikutan remaja masjid ya cuma 1 bulan aja kok Bu pas Ramadan gitu. Tapi kan itu menunjukkan kitanya gitu kalau memang kita mau contribute to the society. Ya, kemarin kan Permadasi sempat bakti sosial kan. Ya. Nah, itu juga bisa dimasuk. Oh. Misalkan jadi panitianya atau yang cari dana atau apa bisa juga. Ya. Oke. Jadi gitu, saya izin lanjut ya, Mas Mbak semuanya. Eh, semua pengalaman itu bisa kalian tampilkan di berkas dan juga nanti saat saat wawancara. Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak ada pengalaman. Iya, Karena portofolio. ya, karena GC itu nyari orang-orang yang ini ya, orang-orang yang aktif, orang-orang yang tadi yang dia sudah punya manfaat untuk orang banyak. Nah, itu dibiayai biar dia punya dampak yang lebih besar lagi manfaatnya. Semua pengalaman apapun ini tadi ada asisten riset, ada asisten pengabdian, ada ketua formasi. Boleh kerja freelance ada nggak? Kalian kerja Ya, freelance apa? portofolio kalau kamu pernah interpreting itu Nah, dimasukkan. pernah interpreting, Kalau pernah KMI kalian tuh bisa project itu dimasukkan juga. Walaupun uh, projectnya nggak nyata ya, kami ya kan pernah kalian go contest project itu kayak kerja tim dan lain-lain itu bisa jadi portofolio. Jadi sekedar mereka tahu kalian pernah ngapain gitu. terus satu lagi ini yang agak unik ya. Kemarin waktu interview GC itu ada mahasiswa yang bahasa Inggrisnya bagus banget, tapi pengalamannya nggak terlalu banyak. Yang satu bahasa Inggrisnya patah-patah, cuma pengalamannya banyak. Ternyata yang bahasa Inggrisnya bagus ini dia nggak kepilih. Dia nggak kepilih karena kalau saya amati orangnya dia nggak berani men-show off dirinya. Walaupun bahasa Inggrisnya bagus ya, walaupun bahasa Inggrisnya bagus, terus juga apa? eh, mohon maaf sikapnya agak sedikit kurang. Jadi kalau interview itu kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita kan minta bantuan dana tuh. Berarti kita memposisikan diri kita orang yang butuh. Kita hargai interviewernya, ramah, sopan. Itu penilaian juga teman-teman. Di luar pengalaman, ramah, sopan tuh penilaian juga. Attitude kita ya. Ketika mau masuk ke ruangan, kita sopan, minta izin boleh duduk atau tidak. Kemudian eh, Senyum. senyum juga. Terus jawab pertanyaan itu tidak ngotot ya. Kita nggak ngotot harus saya Bu, harus saya nggak ngotot, tapi ciptakan suasana yang obrolan yang santai, seperti ngobrol santai. Be sincere and respectful. Nah, itu banyak yang kena kemarin di attitude itu banyak banyak banget. Walaupun dia punya bahasa Inggris bagus, dia kalah di attitude itu ada. Saya menemukan ada beberapa gitu. Ya. Ranjela. Oh ya, Mas Ranjela silakan Mas. Maaf, saya izin bertanya ya Pak. Eh, Kalau semisal dari pengalaman bersertifikasi itu cuma yang penting ada bukti mahasiswanya pernah melakukan gitu ya. Soalnya saya ini kan sedang mengikuti Komadiksi Mengajar, di mana saya dan teman-teman itu kayak mengajar anak-anak di sekolah SD atau SMP selama sebulan gitu. Bisa, Bisa. bisa Mas. Itu kan kok nggak lapor. Jadi dari ketentuan panitianya itu Oh, sepertinya saya tidak akan menerima sertifikasi karena
ada Oh, nggak dapat halangan. sertifikat. Ini Ranjala, Nggak apa-apa. kamu coba ajukan ke Mas Krisna, minta dibuatkan surat tugas Iya. dari prodi. Untuk surat tugas sudah ada Bu, sudah saya serahkan ke pihak sekolahnya. Surat tugasnya dari Surat siapa? Surat tugas yang dari panitia komadiksinya. Enggak, no. Kalau kamu ikut kegiatan di luar prodi dan itu atas nama resmi, prodi. iya, kamu harus minta surat tugas dari prodi juga gitu. Jadi bisa direkognisi. Iya. Jadi gini aja, surat tugas dari panitianya kan sudah ada. Kamu kan ada soft filenya, Dikirim ke admin. iya kan, Ranjala? Jadi dikirim ke admin prodi gitu. Dikirim ke admin prodi untuk minta dibuatkan surat tugas dari UNS. Surat tugasnya 2 nggak apa-apa. Nah, itu nanti bisa dilampirkan di portofolio ya, Mas. Bisa, bisa. Jadi tanpa sertifikat, surat tugas itu bisa jadi pengganti. Saya juga acaranya komadiksi ini di waktu libur semester, jadi Nggak di apa-apa. luar. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Komadiksi ini dari masih UNS. Ya. Oh, berarti nggak perlu surat tugas berarti. Hah? Ya surat tugas dari komadiksi itu udah Itu aja cukup. dipakai bisa. Nah, itu aja dipakai bisa. Sama kalau ada kan itu surat tugasnya biasanya ada kayak apa rundown Iya. terus Di situ berapa ada lama nama gitu. Kak Rajela di surat tugas itu. Ada namanya nggak? Halo? Ada. Ya udah, itu bisa. Bisa, bisa. Itu bisa. Oke. Sama bilang ke prodi ya. Hmm. Nanti ada apa-apa kan kita nggak. Isi ini ya form prestasi mahasiswa loh. Ayo, mengisi loh. Penting itu buat Delegasi. akreditasi ya. Iya. Di email apa enggak itu? Enggak ada ya, Mas? Delegasi tulisan. Untuk kegiatan ada. Ada. Ya udah. Itu aja. Boleh ya? Ya, boleh. Jadi untuk pengalaman tadi, halo? Kamu laporan ke Suksma. Oh. Oke, Mas Mbak semuanya untuk pengalaman tadi tidak usah khawatir kalau nggak punya sertifikat, asal ketika nanti interview kalian bisa jawab dengan lancar, bahwasannya pernah ikut ini, itu jawabannya lancar tuh udah membuktikan kok, ya, tidak harus ada sertifikatnya. Oke, itu ya yang alur ketiga. Nah terus alur keempat teman-teman nanti misalnya lolos sejak 2025 nanti ada 2 tipe kelulusan. Yang pertama dibiayai penuh 100%. Itu yang tipe pertama, terus kemudian yang tipe kedua dibiayai hanya pesawat dan registrasi acara. Jadi ada 2 tipe. Nah, kebetulan 2025 ini kami itu hanya lolos yang co-funded. Biasanya kami bisa lolos yang fully funded 2023, 2024 itu kami fully funded. Sejak 2025 ini karena ada efisiensi dana, akhirnya co-funded. Nah, co-funded ini akhirnya mahasiswa yang lolos ini kami minta untuk bikin proposal, minta pengajuan ke SV dan alhamdulillah dapat bantuan dana. Itu SV selalu dukung. 100%. Jadi Free. udah ditanggung. Oh. Jadi udah mereka nggak ngeluarin apa-apa. Cuma nanti kalau proses keberangkatan tuh agak cukup ribet, teman-teman. Jadi harus ngurus paspor, ngurus visa. Visa itu kalau misalnya bukan negara yang ini ya, bukan negara yang bebas visa kayak Australia, Taiwan, kemudian Amerika tuh harus pakai visa. Tapi kalau tujuannya kayak Malaysia, Singapura itu kalian nggak perlu ngurus visa. Nah, dan kemudian ada izin PDLN ini yang agak lama, izin dari Setkap. Nah, ini butuh waktu lama banget ini teman-teman. Jadi harus begitu pengumuman lulus harus segera ngurus Setkap seperti itu. Terus yang terakhir nanti bisa berangkat menikmati program GC dan jangan lupa untuk menulis laporannya seperti itu. Kurang lebih alurnya ini ada 5 ini teman-teman. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk alur yang keempat dan kelima sebelum kita lanjut, Mas Mbak? Saya mau itu. Hmm? Itu berarti dari pihak internasional Ya. bakalan mengkira-kira budget yang akan kita keluarkan itu di waktu interviewnya. Jadi kita nggak perlu bikin. Enggak, kita perlu bikin budget. Kita perlu bikin budget. Nanti mereka akan komentari juga. Coba lihat budgetmu gitu. Tetap budget dari kita, Mbak.
Oke, saya coba izin lanjut ya. Nah, nah ini kalau tentang esai, esai itu biasanya kita mesti jelasin nih ya teman-teman ya, program. Kalau esainya GC ini saya rangkum kurang lebih isinya tuh tentang programnya itu tentang apa sih? Motivasi diri itu harus ada teman-teman, motivasi diri kalian. Untuk tujuan akademik juga ada, kontribusi. Ini nanti bisa dibaca ya slide-nya ya. Sama bahasa Inggris, kemudian budaya negara sasaran tuh kalian juga tahu dikit. Kemudian harus punya visi. Visi nanti setelah ini 1 tahun lagi kalian mau ngapain itu juga mesti ada di esainya. Nah, ini saya coba share salah satu esai ya. Ini salah satu esai ini. Hah? Belum ganti. Belum bisa nih. Ini salah satu esai dari Mas Zidan, kenal ya Mbak ya? Belum ganti. Masih belum Ini Hah? yang Kok belum ganti? sharing Belum. ini nggak share kan PowerPoint kan ini. Oh, soalnya dia HDM. Nggak Yes. share-nya, Ya benar. Slideshow-nya harus bagus. share-nya ini. Jadi esainya GC itu dia ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, deskripsinya kan tentang program yang mau diikuti 500 kata maksimal. Misalnya program program content writing. Content writing programnya apa? Terus kalian jelasin nanti akan menulis apa di sana. Terus juga topiknya apa saja, pengajarnya apa. Itu nanti kalian tulis ya. Itu pertanyaan pertama nih. Ini dari tahun 2022, pertanyaannya sama semua teman-teman. Pertanyaan pertama esainya ini. Jadi nanti kan ini nih ada di dalam Google apa? Kalian nanti akan ngisi link pendaftaran di Google Form. Nah, pertanyaan pertama tuh ini. Jadi pertanyaan pertama esai ini. Jadi diisi 500 kata maksimal. Kemudian yang kedua, alasan ingin berpartisipasi di program itu maksimal 300 kata. Kalau ini Mas Zidan ini alasannya ya otentik. Alasannya karena dia suka budaya Korea. Dia suka K-pop. gaya-gaya Korea gitu. Ini padahal dia suka banget budaya-budaya Korea, sudah mempelajari bahasa Korea juga. Terus saya sudah mempelajari bahasa Korea, Pak. Saya lihat YouTube. Ya udah itu nanti ketika interview nanti kamu jawab aja. Saya tahu beberapa kosakata Korea. Terus ketika lulus saya pengen kerja di Korea, Pak. Oh ya sudah nanti saya coba ini nanti kita coba linkkan saya ada teman juga di Korea. Eh, jadi alasannya tuh otentik karena aku suka banget Korea nih kalau katanya Mas Zidan. Dia kan dari cara pakaian, cara rambutnya kan dibikin Korea-Koreaan dia tuh. Utara atau selatan? Hah? Utara atau selatan? Selatan. Pakai Korea Utara. Creepy ya. Tuh. Terus juga ini yang nomor 3, bagaimana partisipasi di program itu bisa bantu dalam pencapaian akademik ya, dan juga kontribusi ke prodi itu 300 kata. Oke, partisipasinya itu dalam mendukung tujuan akademik dan kontribusi ke field of study itu apa 300 kata, kemudian kontribusi untuk UNS setelah program itu 300 kata. Jadi ini nanti kontribusinya itu kalau bisa real ya. Kebetulan kan ini Zidan tuh anak BEM, jadi dia cerita dia mau sharing session ke anak-anak BEM tentang GC yang mau minat ya. Jadi dia mau sharing ke sana. Jadi kontribusi yang akan dilakukan tuh nggak usah yang muluk-muluk, tapi yang kira-kira hal kecil yang bisa real dilakukan. Hal kecil yang bisa dilakukan tapi bisa terrealisasi. Nah ini Mbak Safira anak BEM SV juga kan? Oh, tahun ini enggak? Oh, kalau Magang Nggak soalnya. apa-apa. Oh, magang. Kan kalian sudah bilang nanti sharing session kan bisa diadakan. Sharing session itu aja. sharing session di prodi. Tapi jangan sama semua jawabannya. Ada yang sharing session di prodi, ada yang mungkin mengadakan mentoring, ada yang mungkin mengadakan pelatihan TOEFL buat adik-adik. Jadi beda-beda lah jawabannya. Jangan sama semua. Atau yang sudah nanti habis ini kan KMN. Nah, nanti bisa diaplikasikan ke KMN kan juga bisa. Skill dari global challenge itu. Iya, tapi ini kan yang ditanyain kan kontribusi ke UNS gitu. Nah, itu kan kalau KMN kan bagus, UNS juga bagus. Maksudnya membantu kedua institusi kan. Kan KMN itu kan solving problem kan. Atau kalau misalnya univnya itu belum ada di MOU dan PKS-nya UNS, bisa mulai diinisiasi.
enggak deh. Ya, namanya juga Terus dia biasanya ya nggak sih? bukan dari mahasiswa kan. Cuma nanti Terlalu ini ya. sejak 2025 dia minta MOU-nya harus ada itu loh. Sudah ada Sudah MOU. ada. Iya. Nah itu Iya. kemarin agak keberatan di situ kan. Berarti yang pertama kali harus dicek adalah list unit Iya. yang ada MOU-nya di ULS atau enggak. Itu malahan. Bukan QS ranking atau Iya. random daftar, Mas. Mm-mm. Bener nggak? Iya, hanya Tapi universitas kebetulan itu yang kami tuju ada TKS-nya semua. Oh, Kebetulan. gitu. Nah, Ya. karena ngambil dari FKIP misalnya, FKIP pernah kerjasama dengan kampus Taiwan. Udah kami ngambil dari itu aja MOU-nya. Iya. Jadi nggak harus SV. Nggak, Nggak maksudnya kan apa-apa. kita harus ngecek universitas yang UNS sudah punya MOU atau PK. Baru anak-anak ngecek program Oh. yang ditawarkan di sana. Gitu tuh. Kan kelihatan kan misalnya politeknik itu kan ya berarti kita cari yang lain gitu kan. Bener. Ya, berarti alurnya agak di switch ya, teman-teman. Fokus ke MOU aja ya, nggak usah fokus ke Fokus ke univ yang sudah Iya, ber-MOU MOU sama benar. ONS. Terus masuk ke website univnya, dilihat program-program short course. Ada summer course ya. Kayak gitu. Thailand itu udah ada ini tuh beberapa Thailand. Terus nggak tahu kalau yang Jerman itu ada. Ya. Schweiz. Karena kalau nyari random dan udah ketemu tapi ternyata nggak ada MOU Sama aja. nggak lolos Iya. administrasi. Tapi dulu 2022 tuh kami random nggak minta MOU 2023. Nah iya 2025 nih Iya. akhirnya nyari Mungkin berkas ya. di UNIF ada alhamdulillah. Ngejar lapker, Mbak. Hah? Iya. Ngejar lapker, Oh, laporan kerja sama gitu. Kalau ada MOU nggak ada kegiatan kan jadi masalah. Benar. Oke. Sip. Linknya mana ya? Nanti mungkin di-share kali ya Link MOU. Daftar ada di universitas yang DJKPI atau apa gitu. aku tahu ini dari yang SPM. Yang unik aku nggak tahu. Nah, cuma aku lupa apakah MOU-nya tuh tanda bintang wajib atau enggak tuh aku lupa. Diwajibkan atau enggak itu loh. Jadi kan isian formnya tuh ada yang wajib harus ada yang enggak harus ada. Oh, atau Tuh. gini aja. Coba bisa dicek nggak linknya ya? Apa Mbak? Gimana Mbak? Apanya? Link pendaftaran tahun kemarin ada yang punya nggak, Mbak? Link pendaftaran. Hmm. Link. Ini ada link panduan. uns.id ini bukan ya pendaftaran ya? Ini. Pendaftaran. Coba tak share ya. Ini bukan, Miss. uns.id GC 2005 bukan. Pendaftaran. Itu. Hah? Iya. Oh, itu. Nggak pakai titik. Oh, ini sambil jawab punyanya Mas Ranjela. Jadi tadi Mas, pembuktian kita freelance itu tidak harus ada sertifikat ya. Boleh nggak ada sertifikat, tapi nanti ketika ditanya kita harus lancar jawabnya, itu aja. Jadi benar-benar meyakinkan. Jadi jawaban kita tuh meyakinkan kalau nggak ada sertifikat, gitu ya. Itu Ranjela kerja freelance di FP sebagai apa? Emang kerja freelance sebagai apa tapi, Mas Ranjela? Saya itu kerjanya sama staff ICT, kadang juga sama satu fakultas, Pak. Jadi mulai dari itu administrasi data Bisa, PPG kayak nggak apa-apa, diri bisa sama kok. Kamu Bisa. pengajar mereka. Bawa apa Ranjela? Ada kontraknya nggak? Nggak ada itu, Pak. Itu saya turun. kerja freelance di FKIP kan dari koneksi kita PKL di pas SMK. Beberapa waktu setelah kita lulus itu Mas dari ICT-nya kayak ngasih kita fakta integritas gitu. Oh, dari ICT. Nah, ini nanti pendaftarannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi linknya kita klik.
Syaratnya minimum semester 4. Bisa Udah dulu. semester 4 semua nggak di sini, Ini teman-teman? belum. Udah, Hah? Angela belum. Angela belum. Tapi waktu itu Tapi Semester kalau 3. misalnya bukanya kan iya, bukanya bukanya kan kan November besok. Itu udah semester 4 nggak? Belum. Bukanya November Desember. Ini semester 3. Ini Tapi di April itu semester 4. Maksudnya iya, maksudnya kan bukanya kan pas pendaftaran dia harus sudah semester 4. oh Pas pendaftaran. bisa. Tapi nggak apa-apa biar dapat info dulu aja. Dicoba iya. dulu. Dicoba dulu aja. Soalnya kemarin kami ada yang mahasiswa semester 2 itu nggak bisa masuk akhirnya karena baru semester 2. Hmm. Sudah ada yang minat sih, sudah ada 10 orang minat semester 2. Oh, Kak Angela. Kalau iya, itu kan Cuma mau dicoba dulu aja nggak apa-apa. Barangkali berkasnya diloloskan bisa juga dicoba dulu aja. Nah, ini bisa diisi nggak ini ya? Oke, kita coba next ya. Saya mau lihat kolom yang MOU. nggak Next. ada. No, 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 gitu aja mas. Hmm. Nggak usah juga. Kok digoleki aku jenengku? Kan nggak usah submit. Oh, nanti mak next. Oh, oh. S3 amin. Oh, S3 amin. Nah, biar jadi doa. Min. Program studi apa iki ya? Itu teh Moral. Linguistics. linguistik itu apa? Lingus. Nah, iya. Linguistik itu salah mau saya. Tipu. Jadi ngerasa diisi asli rampung. Oh, oh. Yes. Cuma biar bisa next. Oh. Nama program tipe orang negara program host university jika dia tidak jika Ranking. brief program coba how will you contribute GPA English nanti isi dulu ya. Belum ketemu MOU nih. Ek. Amin. Kejauhan. Pausa orang. Hogwarts soalnya. Ini sama ya tadi ya. Pertanyaannya kan udah dijelasin ya. Ada yang belum, Mbak? Itu yang your and how will you participate? Ya. Hmm? Mm-mm. Oke. GPA 4,0. Amin. Yes, amin. Ibu ujian apa? Dan 2M. Oh ini loh budget proposalnya. Round trip. Nggak baca ya. Fully funded. To accept co-funding. Yes. LOA. Itinerary. Learning agreement. Mana? itu nanti English. nggak ada. Nggak ada berarti. Itu udah Kemarin submit. kemarin anak-anak minta ini ya. Ada ini. Hah? Malah ada tes Learning. sertifikat. Ada Duolingo. Tapi TOEFL aja. Kemarin TOEFL. Iya. Oh, itu ada. Belum ada ya? Karena Belum. Semester 6 mereka baru kita mau ini. pakai sponsor. Ya, alhamdulillah berarti kalian nanti nggak perlu MOU mas. Nggak ada bener ya. Heeh. Tapi kemarin anak-anak pada minta ya itu. Berarti nggak diwajibkan nggak, Pak? Anak-anak yang lolos interview. Iya. Heeh. Berarti infonya baru setelah lolos interview. Si Si awal nggak ada berarti. Nanti dikonfirmasi deh. Tak coba. Oh, Ya udah nanti sambil saya cek di grup ya. Saya cek apakah MO-nya. Tapi bener ya nggak ada ya. ya. LOA udah harus ada wajib. Itinerary bikin sendiri. Learning agreement tinggal ditulis saja sama tanda tangan Kaprodi. Transkrip akademik minta dari semester 1, 2, 3 terus English Proficiency tes baru disubmit. Udah ya, berarti ini MOU nggak ada di harus awal. ini. Misalnya pakai yang tadi nggak bisa ya? Yang mana? Yang tak kirim ke British tadi kan? Terus langsung. Itu TOEFL nggak bisa. gratis. Bukan. Hmm? Bukan gratis.
bayar. Tes apa tuh? Oh, bayar. British Council. Sertifikatnya bayar, tapi Kalau kayaknya sertifikat bayar. belum populer di sini Mas. Tapi sudah dipakai di banyak di sebenarnya. Iya. Oke. Di UMS dipakai untuk syarat lulus S2 S3. UMS. Oh. Oke. Untuk MOU kita pending dulu teman-teman. Nanti saya coba cek itu benar diwajibkan atau tidak. Saya agak lupa juga. Untuk essay nanti teman-teman bisa ngakses essay-nya teman-teman di mesin seperti apa, bisa dibuka. Untuk essay ini nanti butuh banyak koreksi dari bapak-bapak dosen. Nanti bisa Pak Jo atau dari saya juga bisa. Jadi proses review essay itu juga makan waktu ya Mas Mbak ya. Itu juga makan waktu, essaynya dicek. Setelah essaynya udah yakin udah dikoreksi sama dosen, baru kalian boleh upload seperti itu. Nah, terus kita ke eh ini saya sharing. Ini salah satu mahasiswa kami, dia programnya pelatihan ini. Ini pelatihan menggambar. Jadi tadi jadi tadi tidak hanya ini ya, tidak hanya ini pelatihan menggambar namanya Mas Rafael dapat itu biayanya kalau nggak salah biaya pelatihannya itu 9 juta di Singapura seminggu ditambah biaya hidup. Jadi dia dibiayai sama UNS dapat full 23 juta dibiayai full. Ini Mas Rafael. Ini tahun 2022 akhir 2023. eh Mas Rafael nih apa ya ini hobi banget kadang nge-WA saya tuh sampai jam 11 jam 12 malam tuh masih WA. Pak minta tolong dicekkan Pak. Apa saya kan latihan interview minta tolong dicekkan ininya udah bener gak Pak jawabannya. Tapi memang anaknya gigih dan dia akhirnya bisa lanjut dia dapat beasiswa lagi ke Taiwan S1. S1 cuma 2 tahun di sana bisa transfer 2 tahun. Ya bisa. Siap. Syaratnya apa ya? Harus gigih, harus cari info gitu, cari info terus. Ini buktinya bisa nih. Dan jam 12 itu masih WA dosen loh. Saya di WA jam 12, ini kalau nggak ikut GC nggak tak balas ini. Kalau sekedar tugas kuliah saya nggak mau balas, tapi ya udah demi GC yuk, tak balesin jam 11 jam 12 malam. Ini Mas Rafael ya. Dia pelatihan, jadi pelatihan menggambar di Nanyang, Nanyang Singapura. Kemudian 2024 ini juga masih dapat full scholarship semuanya dibiayai. Yang satu ke NTUT Taiwan, satunya ke NCKU, ini dibiayai juga dari UNS. Eh, Programnya sama, ini sama-sama 10 hari nih, sama-sama 10 hari, cuma beda tanggal. Jadi mereka berangkat sendiri ke sana. Programnya kalau yang ini mereka visiting lab, jadi mengunjungi lab, kemudian mereka ikut kelas juga, ikut kelasnya S1 di sana, terus juga ketemu mahasiswa internasional lainnya gitu. Ini foto dari IG. Kebetulan IG-nya saya megang. Kayak gitu. Enggak, IG-nya Iya. IG-nya Pro Bisa TNM. dapet centang biru. Hah? Ya, oke. Bayar ya? Bayar. Boleh sih kasih tahu tipsnya. Kita centang biruin sarjana terapkan Oh, bahasa bisa, Inggris. bisa. Jadi ini ya, ini termasuk memikat apa? Memikat mahasiswa baru jadi Iya benar, banyak banget. official banget. Ya. Dan ini pernah kami promosikan juga postingannya, dipromosiin 3 hari berapa gitu. Nah, ini yang 2025 kebetulan nggak bisa lolos yang fully funded, nggak bisa lolos fully funded, tapi lolos yang cuma dibiayai tiket dan Aku registrasi. registrasi. Tapi registrasi sebenarnya gratis di sana, jadi cuma tiket. Maka dari itu kemarin kami duduk duduk bareng, bikin proposal bareng, minta bantuan ke SV dan tiap anak dapat jatah 2 juta. Dari SV dikasih 2 juta per anak. Gitu. Ini di Petronas visiting lab sama ikut perkuliahan juga, ikut beberapa perkuliahan di sana. Ini di UTM, satunya di UTEM. Ini bersama Bapak Dekan di sana, Pak Dekan dan petinggi yang di UTEM. Kalau ini pakai apa ya? Bisa terhubung ke sana tuh lewat lewat jaringan pertemanannya Pak Herman gitu. Jadi beliau ini masih profesor-profesor ini masih temannya Pak Herman. Jadi dapetin LOE-nya kayak gitu. Tuh, lewat jaringan pertemanan. Nah, ini yang lain-lain teman-teman. Lain-lain kita bisa buka Q&A answer-nya GCUNS ada di IG sama berkas-berkas GC nanti teman-teman bisa klik di
Bisa klik di link yang saya kasih ya. Berkas-berkas GC ini ada mulai dari bikin essay, bikin itinerary, sama berkas lainnya. Nanti bisa dibuka aja di sini. Ya, ini yang berkas tahun 2025. Ini ada learning agreement. Learning agreement-nya itu, nah ini udah template ya. Jadi tinggal diisi nama, kemudian nama kursus di sana itu apa, kira-kira bisa direkognisi dengan mata kuliah apa, dan disetujui oleh PA dan Kaprodi. Nah, ini learning agreement. Terus juga ada berkas, kalau latihan vocab itu, kalau mungkin untuk kalian nggak usah ya. Ini untuk teman-teman mesin kan mereka perlu latihan. Jadi itu kami kemarin latihan supaya bisa TOEFL-nya bagus. Ada latihan vocab, latihan ngisi-ngisi grammar, itu ada latihan juga teman-teman intensif. Ini ada folder untuk interview, nanti bisa dibuka. eh, ini daftar pertanyaan sama, nah ini list yang disuruh interview teman-teman. Nah, sekalian bocoran juga ya. Jadi yang masukin berkas itu semuanya dipanggil interview. Hmm, ya Jadi nggak ada yang ampun. tidak ada yang asal syaratnya udah lengkap, asal udah ngupload semua gitu. Kalau nggak salah ada yang dia lupa ngupload apa, nah itu nggak kepanggil. Asal syaratnya lengkap pasti dipanggil interview. Jadi tesnya tuh lebih lebih ditekankan di interviewnya nanti. Jadi ini ya, coba kita lihat dari SV itu, ini saya nggak tahu nih kenapa SV kurang minat dari DPS atau orang. Ini yang dipanggil interview kemarin. Selain dari DPS, SV, ya udah ini anak-anak mesin semua. Ya, insya Allah nanti ada yang dari bahasa Nah, Inggris. coba nih ya. S1 sastra Inggris S1 sastra Inggris ada kemarin, cuma ini 3 orang. Sastra Inggris. Ya. Oke. Nih, yang kemarin ikut interview ini. Tuh. Nah, untuk Q&A nanti teman-teman bisa buka di sini ya di IG-nya IG-nya IO, tapi dia hanya buka yang tahun 2023. 2024 kita harus nanya ke GC Corner. Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Kapan pembukaan bisa kita cek di timeline. Nah, terus programnya harus sesuai dengan waktu yang diminta sama GC. Terus mahasiswa semester akhir boleh nggak? Boleh. Tapi jangan semester, tapi jangan tahun pertama. Tahun pertama tadi belum bisa. Harus mahasiswa minimal semester 4, 5, 6, 7. Semester akhir kan juga tidak mungkin tahun pertama tuh. Iya. Terus, Kecuali kalau di waktu dia berangkat dia sudah lulus. Nah, itu kan nggak boleh. Apakah semua dokumen harus berbahasa Inggris? Iya. Terus kita lihat lagi. Bisa buat program offline bisa banget, memang offline biar bisa keluar negeri kan. Apakah boleh ikut tes 2 kali? Boleh. Ngetes sampai beberapa kali boleh. Ada syarat minimal bahasa Inggris nggak? Nah ini tidak ada ya, tidak ada skor minimal bahasa Inggris. EPT itu IEP ya? IPT itu kayaknya dari UPT bahasa itu. Iya, Heeh. IEP ya. Program ini kita ke negaranya langsung, iya, nggak mungkin mampir-mampir. BC apakah mereimburse kegiatan jika ada biaya pendaftaran? Nah, ini kalau pelatihannya misalnya minta kalian harus transfer dulu. Itu nanti kalau lulus GC akan mereimburse gitu ya. Tapi biasanya kita minta yang dibuatkan LOE dulu, nanti kalau lulus baru kita bayar gitu aja. Bisa online, bisa. Tapi masa mau keluar negerinya online? Hah? Coursera. Oh, daripada online mending Coursera atau yang ICE Institute atau yang gratis-gratis. Bisa online bisa memang ditanggung. Terus rekognisi, terus ini Tidak harus berpartner kok. coba pertanyaan apa tadi? List universities harus yang partner UNS, tidak harus berpartner dengan UNS kah? Oke. Apa tadi? Dan tapi belum ada MOU. Ini intinya tentang MOU ya. Ya, Oh, berarti bisa. Oke. alhamdulillah. Berarti bisa ya. Ya. Cuma disarankan ada MOU disarankan. Ya.
mungkin ketika pendaftarnya banyak, Mm-mm. terus beberapa yang milih sudah berpartner, beberapa yang belum mungkin didahulukan yang berpartner. Iya, Yang didahulukan simpan berpartner. cepat. Jadi kan realisasi kerjasama ada, mungkin itu sih. Gimana? Kayaknya udah Udah cukup cukup sih. jelas ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan nggak, Mas Mbak? Atau nanti bisa Oh bisa disambung di bisa Telegram di aja. Telegram bisa juga. Ya, Oh nih Mas ya. Rajela Gimana gimana Mas? Angela? Jadi nanti tadi gimana ya Pak yang pendaftaran tadi? Ya, katanya harus semester 4. Nanti kita lihat syarat untuk tahun depan aja dulu, Ranjela. Apa kamu nyiapin dulu aja? Kalau nggak bisa kan bisa untuk berikutnya. Tabungan. Oh, Untuk tabungan. Jadi untuk Desember nanti gimana? Desember yang tahun ini. Soalnya kan pembukaan dan pendaftaran GC juga 9 Desember. gimana? Iya. Padahal itu kan akhir semester 3. Dilihat Dan persyaratan tahun ini akhir depan, semester 4 kan. berarti untuk Desember nanti gimana? Desember tahun ini. Coba dulu aja. Kalau saran kami dicoba dulu aja. Toh Oh, pelaksanaan programnya tuh kamu semester 4 gitu loh. oh, oh. Kan pelaksanaan programnya untuk April toh. Itu kamu semester 4. Nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Heeh. Dimasukin dulu aja nggak apa-apa berkasnya. Mungkin kalau kamu masukin nanti akan ada pembahasan tentang diploma ya. Ya, Maksudnya D3 kan mungkin beda gitu. itu Ranjela. Terima kasih Bu, Pak. Ya, sama-sama. Ini yang lain ada pertanyaan nggak yang di Zoom atau yang di sini? Mbak Syifa, Hilmi, Brilian, Terus tadi yang Azhar tadi. Alivia. Oh nih, Fidrianza Hilmi, monggo Mas. Fitri. Fitri. Mas, Sebenarnya maaf Miss, yang lain saya belum bisa datang ke offline. nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Em, saya ingin nanya kan kemarin tuh saya sempat PC Mr. Dimas untuk apa mata Oh, kuliah ya itu yang apa source apa namanya mata kuliahnya buat GC. Nah kan kalau nggak salah GC ini durasinya itu hanya beberapa bulan atau beberapa minggu ya, Miss? Iya. mm-mm. Nah sedangkan saya nemunya itu yang yang full apa 4 tahun atau 3 tahun itu untuk Nggak melihat boleh. Kamu mau melihat kuliah? DC apa 4 tahun tanggal tidak yang kuliah. Itu cari LPDP aja kalau. Ya, itu cari LPDP aja, Dri. hmm, Kalau ini program yang 1 minggu, 2 minggu, paling lama 3 minggu deh. 3 minggu itu masih dibiayai kok. Heeh. Atau kamu transfer aja nanti habis lulus D3. Habis lulus cari scholarship. Bener, kayak Mm, gitu. Jadi durasinya maksimal 3 minggu ya, Fit. 3 minggu masih oke. oh itu melihatnya itu tetap di websitenya National University atau di website lain, Miss? Di Untuk website melihat durasi Di website soalnya Eh, universitasnya. Sebenarnya ada portal-portal untuk kita ngecekin short course tuh ada. Oh, Ada. Coba kita buka study course atau apa ya. Saya pernah. Kita coba tanya chat GPT-nya saya sebentar. ini ada short course portal. Nah, itu maksudku kayak gitu, Mbak. Coba Ya, short course, short short course short course for portal. portal. Ya, udah coba. Oke. Itu atas sendiri. Short course 2025 Australia Awards, short course luar negeri. Iya, something like that kan? Study portal, short course kita. Misalnya kita coba, kalau tuh bilang. Share screen saya. Ini 218. satu tuh.
Padahal itu apa di ini apa tanggalnya. Duration ya, Oh, less than 1 month. Oke, Mas-mas, salah satu cara kita ngecek program, kita bisa buka misalnya website kayak ini ya, shortcourseportal.com. Kita filter yang durasinya kurang dari seminggu. Nah, ini misalnya ada di Westminster, Inggris 3 hari. Nih, 3 hari 17 juta. Atau ada yang Westminster Inggris. ada yang free. Nah, nanti ketika kita klik program information, jadi kita cross check 2 kali ya. Cross check pertama lewat portal, cross check yang kedua kalian mengunjungi websitenya gitu. Jadi harus di cross check 2 kali beneran atau enggak. Misalnya kita coba lihat, hah? Kan itu sudah Yang mana? kan. Attendance diganti yang on campus ya. Masa tinggal di tempat. Dan nih 3 hari media graphic design ini 14 hari tapi mahal banget 34. Tanggalnya tadi. Hah? Untuk tanggal tadi. Tanggal tanggal nggak ada. Kita harus Iya, ngeklik ke ininya. Atau misalnya kita buka, misalnya penulisan ya. Di Oxford ada tapi 1 hari. 1 hari 1,8 juta. Ini nggak mungkin. Jangan 1 hari, jangan. eh Kepenulisan teater nih 6 hari. 6 hari 9 juta di Itali. Ini bisa kayak gini 9 juta. 9 juta kan tambah pesawat PP. Yang penting di bawah 30 ya. Di bawah 30 sama biaya hidup. Ini 22 juta jangan kemahalan. Ini 9 juta 5 hari di Estonia. Estonia di Eropa, negara kecil, negara bekasnya Rusia. 3 hari nih. Terus juga scientific writing, ini 9 hari, 2 hari 7 juta. Creative writing bisa juga nih di UK. 3 hari di creative editing, editingnya bisa juga. Nah, terus kita cross-checknya, kita klik informasi dari kampusnya ini. Bener nggak ada. belum itu belum. Nah, ini mana? Mana Tanggalnya Pak? naik. Pak Jo, link kampusnya. Apa Ah, ada Juli itu bahkan. oh, ada tanggalnya nih, Iya. Juli 2006. Tapi sampai Juli itu. Mm-mm. Tadi batasnya Mei sampai Juli loh. Tergantung bukanya nanti kapan, belum belum ada info. Oh, Jadi berarti kan ini kan sebenarnya masuk ini kan. masuk. Jadi yang kayak gini bisa masuk ya. Oh, Jadi apa? persuasive writing 5 juta. Saat 1 hari, Nah, hah? Sydney. Di Sydney bisa 21 hari, 3 minggu. hmm? 3 minggu. 3 minggu 52 juta. Mana? Pokoknya di bawah 30, Pak Jo. Berarti di Kita cari yang ini nih, 4 hari Estonia. nggak di itu di samping tadi. Coba kita bikin ya lokasinya Asia Tenggara coba. Tulisan fee. Oh, ada tulisan tuition ya. Nah, Tuition nah fee. itu ada maksudnya kan 30 juta gitu. Coba kita bikin maksimal 30 itu udah termasuk biaya hidup. Maksimal 20 juta deh. Benar. Nah, 20 enggak ya? 20 minimal. No, gratis. Coba lokasinya Asia Tenggara ya. Nggak harus. Jangan. Ngapain sih Asia? Hmm? Nggak harus Asia. Nih di Petronas ada nih 1 hari tapi. Nggak Oh enggak, ini mesin semua, ini AutoCAD mesin. Reverse engineering juga anak mesin ini. nggak ada ya itu dihapus aja Malaysianya. Hmm, Asianya itu loh. Kan nggak harus. Disiplin coba disiplin. disiplin. Ini ya, Nah, ini ini. art design bukan, kita bukan itu. Hmm, Bukan. Itu anak FSRD itu. Oke. Bahasa Disiplinnya education and training mana? Di Humanities ada tadi. Bawaan tadi ada Ini. 0 ya. no, tak ada berarti. Berarti jangan Malaysia tadi. Ini tapi ini yang di portal ini loh ya. Belum tentu di portal lain sama. Ada 1 hari di Poland, di UK 1,8 juta. Jangan 1 hari. Nah ini 3 hari nih bisa nih. 3 hari di Inggris. Creative writing.
3 hari di Inggris. Kayak gitu nyarinya. Habis ketemu ini kita cross check ke website kampusnya gitu. Jadi harus 2 kali cross check. Terus ke Kurang lama ya. Kan pelatihan 3 hari. 3 hari itu nanti sampai di sana tuh nggak mungkin langsung pelatihan. Sampai di sana kan, jadi di itinerary itu bisa 1 minggu walaupun pelatihannya 3 hari. Iya, karena hari pertama nggak mungkin langsung pelatihan. Hari pertama tuh adaptasi. Biasanya hari pertama kedua itu anak-anak mesin juga bikin gitu. Pertama kedua tuh mereka masih explore kampus, nggak ada kegiatan. Ketiga empat lima baru visit apa? Visit ke lab atau pelatihan tuh baru hari berikutnya. Hari keenam terakhir buat jalan-jalan. Sebenarnya buat jalan-jalan, tapi nanti ditulisnya writing report gitu. Iya, heeh. Walaupun pelatihannya 3 hari, di RAB ditulis saja 7 hari gitu. Oh, iya betul jujur. Cari cari yang pelatihan 2-3 hari gitu ya. Hmm? Nih, effective writing di Singapura ini tapi kok mahal banget 22 juta. Creative writing in English Estonia. Hmm? Kan kalau misal dari keluar itu kan kita butuh visa. Nah, kalau biasanya kalau ngajuin visa kayak gitu itu perlu kayak minimum tabungan di bank kayak gitu loh. Kamu ini dulu apa? Itu Ah, kamu cek dulu tujuannya mana. Itu nggak semua cek dulu negara. persyaratan. Kan nggak semuanya butuh visa. Jadi terus ngecek persyaratan. Memang ada kayak di Inggris pasti kalau butuh visa kamu nanti minimal tabungan ada. Lumayan. Nah, itu yang ke Taiwan tabungannya berapa? Cuma cuma 2 juta, cuma 1 juta. Berangkat juga mereka bisa kok. Iya, maksudnya kan kalau Taiwan kan nggak perlu visa. Enggak. Taiwan pakai visa, Om. Iya. Nganggo Persyaratan bikin visa. visa. Hah? Persyaratan Enggak semua negara minta harus ada tabungan, Iya. enggak semua. Terus sama kita kan dilihat tujuan kamu apa kan. Nah, kalau tujuannya belajar biasanya nggak terlalu strict Belajarnya banget. cuma sebentar. Heeh. Kecuali belajarnya 2 tahun. Teman saya ada yang ke Amerika tuh kan, jadi dia harus ada di rekening tuh 150 juta. Ya udah akhirnya ya terpaksa minjem dari keluarga, dari teman-teman, sampai di sana langsung dibalikin. Dibalikin. Udah. Iya, buat persyaratan. Kalau Sampai di sana langsung di TF dibalikin di semua. Inggris itu tidak apa kamu harus malah bayar Di mana? ini apa asuransi kesehatan Ah ya, asuransi iya mahal. sekitar 100 per orang di Inggris Kita. iya Itu buat kuliah kan, buat Kalau- kuliah. Kalau untuk short visit nggak diminta. kalau LTDP nanti di reimburse jadi begitu kamu bayar dari sana baru dibayar kalau LTDP gitu Minimal 3 hari. Eh, jangan 1 hari, 3 hari itu udah masuk akal. 3 hari tambah hari pertama, kedua, tambah hari penutupan 1 hari, jadi seminggu. misal Udah. Ireland Apa? Irlandia 7 hari Ireland 7 hari. rating Wah, SPG 17 juta. Belum pesawatnya, PP, nah tapi kan di bawah 30 sama biaya hidup loh, Om. Biaya hidup, pesawat, dan biaya registrasi itu kalau bisa tidak lebih dari 30 kalau bisa. itu ada klausul yang Nggak ada. Cuma kan anak-anak tak suruh, coba kamu interview teman-teman yang udah pernah lolos, tanya aja di sana. Iya Pak, nggak ada yang lebih dari 30. Ada yang 35, ada kayak ke Belanda itu, tapi dia dia bisa jelasin kenapa harus mengeluarkan sebanyak itu. Alasannya harus detail dan jelas. mungkin UNS punya ini ya, punya standar sendiri gitu. Kayak kalau bisa memang jangan lebih dari 30. Nah itu. Apalagi efisiensi. Tapi buktinya ada yang ke Italia juga kok di kemarin. Itu berapa? Oh, itu 30 pasti lebih itu. Menulis fiksi ini kok 400.000 nih. Nanti dicek aja ya, nanti coba dicek. kan ada Heeh. cuma jangan ke Paris dulu sedang Paris tuh mahal dan sedang ini dan Kriminalnya tinggi banget di sana, jangan. kan yang kriminal ini apa sangat apa rasis orang bijak. Creative editing nih, kelas creative editing 3 hari 8,2 di UK. Ini bisa di bawah 30 nih. Nah, make sense juga. Creative writing 2 hari 7,8 di UK juga nih. Editing and proofreading juga make sense, tapi Bisa. cuma 1 hari ding. Cari yang 2 hari, Yo. 2, 3, 4. ini akademik writing Academic writing bisa nih. Estonia Estonia tapi. Itu bagus loh kotanya. Udah sampai situ ya. Udah.
Yes. Saya pakai bahasa Rusia di sana. Enggak, no. Estonia. Bahasa Bahasa Inggris. enggak, ini enggak tahu. Tapi bagus tuh kotanya. Asli adem. Karena kan mungkin deket kutub ya. Apa mana sih ya? Estonia tuh. Estonia kan cahannya Rusia. Oh iya. Ya, Estonia, Litua. Bagus, bagus. Aku pernah konferensi di Yes. sana. Oh, pernah di situ. Oh, Yes. iya. Terus intinya harus kita cross check 2 kali. Kita Ini klik short Belanda course-nya ditulis sama kita ke web. Hah? 14 juta Belanda per hari. Belanda mana? Wageningen. Wah, 1 hari 15 juta. 15 juta. Tapi aku Mahal. punya kenalan profesor tuh di sana. Nah, Iya. mengunjungi labnya bisa nggak? Ya, ya. Tapi Tapi ya- kalau cuma 1 hari enggak lah. Coba translation. Hah? Translation? Kemarin belum kepikiran ini ya. Kemarin nggak kepikiran. Udah. Ya, sekarang kepikiran. Itu ini sih Ketemu kan? Portalnya enggak. Translation, Literary Translation Masterclass Hari. Portugal. Colombia. 18. Bukan Portugal. Baru registrasi loh ini 18. 18 juta, 9 juta. Translation bukan. 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 Kayaknya nggak Ya, ada. lebih banyak yang Di translation. Entrepreneurship. Ini aja humanities dulu gitu. apa? Yang dikit. Oh, ada yang free. Paris tapi. Tapi biologi Ini apa? yang mana? Yang di itu. Hah? Atas lah. Atas. Kiri. Ini Nah, itu ganti yang apa? Humanity. Humanity-nya diklik. Dan 5. Nah, Oke. kalau TOEFL kita exam. master class itu tadi bagus. Semiotic, Technology, Society, Estonia lagi. Itu cuma ini Banyak toh. yang coba ini. Literally Iya, translation. literary Ini? translation. Nah, itu bagus. 5 hari 18 juta. Ini baru registrasi ya, belum biaya hidup. Iya. Biaya hidup seminggu di sana Portugal tuh- sama pesawat. Portugal tuh enggak. Bisa di bawah 30 nggak ini? Waktu itu Sama aku ke pesawat. Osaka paling sehari. Ini menerjemahkan novel literary. Kalau mereka bisa nyediain free accommodation Coba sih, kita klik ya. boleh. Coba kita klik. Dapat yang tadi TOEFL exam ini. Ini di sini aja. Oxford loh. Kita coba cek programnya, link di kampusnya coba. Ini semoga ada linknya. Mana ya linknya ya? Ini dosen boleh datang nggak? Dosen magang, Oh, agak tapi dosen exchange, asli. Tapi ada programnya. Itu diseleksi juga. Aku Iya. pernah ikut tapi nggak lolos. Ayo kita coba. Ayo. Yes, klik. Kerekam. Kalau di sini linknya nggak ada, kalau linknya nggak ada kita copy paste aja di Google. Ini Portugal. Portugal ketemu Cristiano Ronaldo. ini udah share screen nih Mas. Oh belum saya share screen ya? Belum itu. Ya Allah dari tadi ternyata maaf ya teman-teman ya. Online. Ini coba kalau dicari di sini Masterclass Literary Translator Ada. Jennifer. Lah ini ada di Hong Kong, hah? Hongkong itu. Ya udah nanti pokoknya kita cross check 2 kali ya teman-teman ya. Habis dari portal, habis ketemu di portal terus kunjungi website kampusnya. Jadi bener nggak programnya itu ada. Ini ya, Yang TOEFL kan? hah? TOEFL kan? TOEFL, Nah, itu. TOEFL di UK jauh-jauh. 8 juta loh, cepat dong. Itu aku enggak. Dan 14 hari loh. Gitu. Not for the sake of preparation. Oke. Oh ada interpreting juga nih. Translation and interpreting. Nah, seni menerjemahkan 14 juta 7 hari UK. di UK. Nah, itu masuk akal tuh. Ini masuk make sense. Kamu aja malah. Kamu kan udah ada background toh. Yang kemarin tuh. Oh. London biaya hidupnya mahal banget. Ya, tapi itu Apa tadi yang banyak kayaknya jurnalistik ya? Ini bukan interpreting loh. Itu seni loh. Oh. Dia interpreting art. Nah, iya. Jadi dia menafsirkan seni, bukan Jadi interpreter. yang agak banyak jurnalistik sama media ini tadi, Mas Mbak. Ya, itu bisa tuh. Tadi mana editing tadi masuk mana tadi? Judulnya apa? Tadi yang editing itu? Kan nyoba yang TOEFL tadi ya. Coba aja. 14 hari loh.
di UK. Ya enggak, tapi enggak relevan kalau untuk Kreatif, mahasiswa. kreatif. Editing and proofreading 1 hari, 3 hari. Kreatif editing. Nah, iya. Kreatif editing 3 hari 8,2 juta. Nah ini bisa nih make sense nih. Dosen bisa Hmm? Bisa, ambil yang tadi 20 kan 14 hari loh, lumayan. bisa. Kalau ini Soalnya kita- dengan aku kontak Mbak Alma aja yang dari TOEFL langsung sini, boleh nggak dosen magang ke sana di Kita ngajar, maksudnya kita akan Di ngajar TOEFL gitu loh. di Amsterdam. Kita nggak ngajar TOEFL, Pak. Kalau nanti S1 terapan. Nggak ada. Gue sih nggak mau kurikulum. Kecuali enek mata kuliah. Karena aku ngajar TOEFL buat LPDP. Iya, tapi kan bukan Oh, di TOEFL gue coding. LPDP, yang UPT bahasa. Oh, just. BTW. Ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan apa nih? Terakhir ya. Terakhir pertanyaannya. Tidak Oh, mie sedap dari rumah. Ya. Oke. Kayak enak banget ini. Hah? Nang sampan berdua. Pak, penahan suami nanti. Oke. Oke ya terakhir ya. Ini terakhir dari Mas Hilmi. Monggo Mas Fitri ya. Mas Fitrian Oh Zahilmi. ya, ingin konfirmasi untuk mata kuliahnya itu untuk semester 5 ke 6 itu semester 5 6 atau di semester 4 ini juga bisa diambil untuk short course-nya? Kalian semester 5 atau sekarang? Lima. 5 6 ya. Oh iya. Kalau untuk Ranjela malah lebih luas lagi, bisa semester 4 5 6. Aku kemana khawatir mereka nanti semester berapa? 5. Majunya Berarti majunya semester 5. semester 6. Ini kan mereka semester 5 toh. Iya. Nanti besok semester 6 pas pengajuan itu. Nah, 6 kalau ada. Juli itu harus sudah selesai loh mereka. Enggak, kalau cuma 2 minggu, seminggu bisa enggak ganggu magang. Ya, maksudnya kan Juli itu harus jangan TA selesai. Bisa, Ya, bisa, bisa. Bisa. Berarti kan harusnya cari yang mulai April sampai Juni. Ya, programnya aja belum, programnya kita nggak bisa diprediksi bukanya. Dan itu kan setelah kalian pulang dari 2 bulan itu kan harus. Ya, Tuh. pun kalau within KMM itu kita bisa ngeluarin edaran bahwa ada surat tugas dari universitas, mereka award di Global Challenge, mohon waktu 2 minggu untuk izin dari magang. Bisa, Mas? Iya. Itu. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak, Pak Dika. Tepuk tangan dulu. Sharingnya sangat Sama. insightful. Mohon maaf ya, Pak. cuma sedikit. Iya, Hanya rumah kayak. banyak banget. Iya, Masya Allah. Ya, lebih banyak Miss Karina sebenarnya. Enggak, tapi untuk Global Challenge ini memang Pak Dika lebih berpengalaman dan Enggak. kita ikuti arahan-arahan selanjutnya nanti dari Pak Jody. Nanti di grup ada Pak Jo, ada sama saya. Betul, gitu. Saya akan passive reader aja. Atau kalau enggak grupnya kita jadiin satu aja sama anak mesin. Biar aku Boleh, sekalian nggak info, apa-apa. sekalian ngasih info. Enggak. Boleh, nggak apa-apa. Nextnya adalah teman-teman perlu nunjuk PIC yang nanti akan mengkoordinir checklist dokumen, kemudian bikin G-Drive untuk mau target kampusnya di mana, jenis programnya apa, nanti ngumpulin SI semuanya di situ. Gitu. Jadi silahkan tentukan PIC malam ini ya, nanti kita tunggu siapa yang akan menjadi PIC sebelum jam 8 malam. Udah itu yang perlu dipersiapkan, berarti mulai dari sekarang kita bisa mulai mencicil tes TOEFL. Kalau bisa targetnya di atas 550 atau coba Duolingo. Jadi bisa kan dengan target yang di atas rata-rata. Kemudian tentukan target kampus dan jenis program, durasi full itinerary maksimal 3 minggu. Berarti durasi course setidaknya 3 hari sampai 14 hari. Durasi course-nya 3 sampai 14 hari maksimal. Kemudian mulai cicil esai, tadi udah lihat kan apa aja yang harus dibikin esai, 300 kata, 500 kata. Silakan dipersiapkan karena ketika dokumen lengkap, insya Allah akan lolos ke interview. Gitu kan, amin ya robbal alamin. Itu dulu aja ya mungkin ya. Atau Oh ya, ada satu tambahan? lagi. Untuk kita curi start ya, sebaiknya ada satu yang udah harus kita lakukan dalam 1 bulan ini. Terserah 1 bulan ini sudah menentukan program atau sudah tes TOEFL gratis, pilih mana. Harus ada tiap orang dalam 1 bulan ini targetnya udah melakukan satu hal itu aja. Ya. Dalam 1 bulan bisa ya semuanya ya. Mau pilih cari program dulu udah dapat atau mau sudah tes TOEFL.
Kalau sudah tes TOEFL, pastikan sudah di atas, 550. kalau bisa 550 ya. Ya. Tes sampai 3 kali nggak. Jadi 1 bulan itu targetnya itu aja, ngelakuin itu aja. Ada yang kita cicil. Gimana? Hah? Iya. Ya 500 ke atas lah, 500 ke atas. 1 bulan ini udah ada. Oke. Nah, perlu itu nggak? Perlu pelatihan nggak? Kalau untuk anak-anak bahasa Inggris sudah bisa semua tuh. Jangan overestimate. Kalau di mesin itu sampai sampai apa ya, pelatihan tak bikin online, tak bikin itu beberapa kali loh. Sebelum Nah, iya. TOEFL itu mereka 3 kali ketemu. Happy. Oh iya, ini ada instruktur TOEFL Pak Jo. Wah, Ya, hah? Enggak, yang lebih paham TOEFL. Ini beneran. kan nanti Udah paham. digabungin tuh grupnya. Jadi kan bisa sekalian persiapan Ah. satu kelas untuk TOEFL itu. Iya. Kalau anak itu mau, kemarin ada yang ininya dapat saya nggak? Mikro translation. Belum. Oh, Mas, ini kenapa ini? Mas Ranjela kenapa, Mas? Ini udah mau ditutup, gimana? Halo? Pak, ini kan saya juga rada sibuk ya Pak. Masih ada 2 minggu mengajar di SD. Jadi kalau saya masih belum menemukan waktu untuk mengisi kriteria ini, gimana Pak? Buat eh bisa, kamu bisa kok, insya Allah. 1 bulan ini kan belum ada perkuliahan kan, minimal ada progres ya, harus ada progres. Soalnya kalau nanti kita kita nyiapinnya mepet, itu nanti malah nggak maksimal. Jadi jauh-jauh hari. 1 bulan ini pasti bisa melakukan salah satu hal itu, ya. Diusahakan ya Mas ya. Dicoba dulu Dicoba Raja. dulu aja, Ya. dicoba dulu ya. Mumpung belum mulai perkuliahan. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu ya dari kami. Mohon maaf kalau eh, apa belum maksimal. Nanti detailnya bisa tanya-tanya lewat grup Telegram ya ke Pak Jo, ke Miss Karlina atau juga ke saya juga bisa nanti. Gitu ya. Oke, makasih semuanya. Saya izin tutup. Stop recording udah. Oh ya, stop recording. Baik, kemana Recording tadi? dulu. Udah ke save belum ya? Mana ya stop recording? More. Yang atas ya. Ini. Oh.